bener sih ah. No, digas dong. Ntar keburu nongol tuh orang. Hei, motor butut. Coba kejar gue. Tiung. Wih. Ya. Sekarang mau kemana lu? Hah? Belok. Mau lari kemana lu? Hah? Ke situ ngeliatnya kemana? Bro, ini pol banget nih. Jebur. Wah, pasti rajanya cantik sekali, Dono. Buka aja. Minimal kayak Nyi Roro Kidul. Enggak salah ngeliat gua. Enggak. Tapi tampangnya kayak kulit kerupuk begitu kok. Selamat datang semuanya, Nek. Ngomong-ngomong sudah tahu kalian, barang siapa yang nyasar di sini akan dapat hadiah. Bener ya, Pak Tua? Jangan coba-coba panggil gua Pak Tua, Nek. Ntar gua celurit. Game lu, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, biji mana kabarnya kamu di sana? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala rezekinya ya. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Masih ceritain filmnya Warkop DKI. Kali ini Lupus aja kalian ke tahun 1992. Ceritain film yang berjudul Masuk Kena Keluar Kena. Di film ini banyak aktor dan aktris yang nimbrung, antara lain Kiki Fatmala, Fortunella, Sally Marcelina, Suti Karno, Fuad Alhar, Him Damsyik, Diding Boneng, Inneke Koesherawati, dan Robert Syarif. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Sambutlah genggam tangannya, mungkin kau rasakan cinta yang sekelintar dari lubuk hati. Jawaban yang pasti kau mengerti. Oh, apa yang kau tunggu lagi? Sampaikanlah isi hati. Jalan ke jalan Pada suatu ketika diceritakan, 3 anak manusia terdampar di suatu pulau misterius. Mereka adalah Dono, Kasino, dan Indro. Setelah setengah hari perjalanan ke dalam hutan, mereka pun tidak menemukan satu manusia di pulau tersebut. Akhirnya Dono pun menaiki pohon untuk keker pakai teropong. Kali aja dari atas pohon bisa terlihat suatu kampung atau kehidupan di sana. Tetapi apa yang dilihat oleh Dono? Ternyata banyak cewek yang lagi mandi di air terjun. Dono pun kaget. Dia kira di sampingnya adalah kedua sahabatnya yang ikut naik. Ternyata itu adalah bapaknya monyet. Tanpa aba-aba, Dono pun melompat dan terjatuh ke tanah. Tak berapa lama, Dono pun sudah dikerubutin oleh banyak wanita cantik. Dono pun ditangkap oleh para wanita tersebut untuk menghadap ke kepala suku. Ternyata bahasa mereka pun cukup mudah dipahami, cuma ditambah pakai nek di belakang setiap kalimat. Gua cuma ditambahin nek. Gampang amat. Kamu kita tangkap, Nek. Menghadap kepala suku, Nek. Karena tidak ingin Dono bersenang-senang sendirian dengan para wanita cantik itu, akhirnya Indro dan Kasino dengan sukarela menyerahkan diri. Setelah itu mereka bertiga pun dibawa untuk menghadap ke kepala suku dengan cara ditandu. Di tengah perjalanan, para wanita itu pun semua teriak seperti mendapat isyarat, yang membuat tandu Dono, Kasino, dan Indro terlepas sengaja. Dan mereka bertiga pun jatuh menggelinding ke bawah. Di kampung itu ternyata penghuninya wanita semua, yang membuat mereka kegirangan. Gak apa-apa ditahan lama juga. Dono melihat ayunan yang seketika dia pun berlari menaiki ayunan tersebut. Karena saking semangatnya, Dono pun terjatuh dari ayunan tersebut.
Di malam hari mereka pun dijamu dan dibuat kenyang. Indro selesai makan curi-curi kesempatan merayu para wanita di sana. Dia pun bilang masih bujangan, yang si wanita tidak tahu apa itu bujangan. Di tengah pembicaraan, sarung Indro pun kemasukan ular dan menggerayang. Disangka Indro para wanita itu yang udah mulai gatal dengannya. Pas tangan dari kedua wanita itu terlihat, Indro pun mulai khawatir dan benar saja, yang masuk ke sangkarnya adalah ular. Di malam itu ketiga pria tersebut pun sangat senang apa yang mereka lihat, karena sedang diadakan tarian penyambutan oleh mereka. Setelah mereka dikasih senang pas di saat tarian penutup, mereka bertiga pun dijatuhkan bola besi satu persatu, hingga membuat mereka semua pingsan. Di saat pagi subuh-subuh buta, mereka bertiga berniat untuk mengintip kepala suku. Karena mereka penasaran dengan wujudnya seperti apa, niat mereka pun akhirnya berantakan, karena pagar kayu penopang patah dan membuat semuanya terjatuh. Pada akhirnya mereka pun dipakaikan pakaian adat untuk bertemu dengan kepala suku. Trompet pun dibunyikan, yang membuat semua masyarakat di situ berkumpul. Upacara penyambutan kepala suku pun berlangsung meriah di pagi itu. Sebenarnya mereka mengira kalau kepala sukunya adalah wanita yang cantik dan bahenol, tetapi mereka salah duga. Ternyata sang kepala suku di situ adalah Pak Tile. Wah, pasti rajanya cantik sekali, Don. Minimal kayak Nyi Roro Kidul. Lihat aja rakyatnya aja bahenol nerkom begitu. Tapi tampangnya kayak kulit kerupuk begitu kok. Nggak salah ngeliat gua. Enggak. Pakai topeng kali. Coba perhatiin. Mereka pun keheranan, kenapa orang tua itu ada di sini dan menjadi kepala suku. Dono, Kasino, dan Indro dikasih kalung bunga. Di dalam peraturan suku tersebut, bila ada orang yang nyasar di pulau itu akan mendapat hadiah. Bukan main enak banget ya. Apalagi hadiah yang ditawarkan yaitu berupa gadis cantik dan emas. Si kepala suku pun meminta dipanggil bos oleh mereka. Dia pun marah di saat dipanggil Pak Tua dan Eyang Buyut. Si bos pun dengan sangat spesial akan kasih Dono, Kasino, dan Indro jodoh dari anak wanitanya si bos. Dan sebagai tanda jadi, mereka langsung dikasih masing-masing satu kotak yang berisi emas. Ternyata kotaknya aja yang gede. Isinya biji ketumbar sama telur cicak yang dicat warna emas, kata Kasino. Bakalan kaya kita nih. Tempatnya segede gitu bagaimana emasnya? Buset. Kecil banget. Ini si ketumbar dicat. Ah, pelit nih. Menurut Pak Bos itu hanya DP aja. Ntar kalau mereka sudah menjadi menantu bakal dikasih emas yang segede-gede gaban. Akhirnya Kasino pun menerima jadi mantu si bos, yang dia pun berpikir untung-untungan kali aja cakep anaknya. Bagaimana mau cantik, bapaknya aja kayak begitu. Siapa tahu bininya cantik. Ah, udah untung-untungan aja. Oke bos, saya terima. Dan akhirnya putri raja diperkenalkan ke mereka bertiga untuk dinikahkan. Sangat kaget Dono, Kasino, dan Indro. Ternyata putri dari si bos gembrot-gembrot orangnya. Gak butuh lama para wanita itu pun langsung tarik Dono, Kasino, dan Indro. Mereka pun dipaksa masuk ke dalam tenda. Tetapi pada akhirnya ketiga pria itu pun tak tahan dan bisa melarikan diri dari jeratan perkawinan yang mereka tak menginginkannya. Pak Bos perintahkan seluruh masyarakat untuk tangkap mereka kembali. Pengejaran buronan Dono, Kasino, dan Indro terjadi di dalam hutan. Mereka pun berlari ke pinggir pantai ke tempat perahu yang terdampar. Di saat itu Dono pun mengecek dirigen solar yang tanpa tahu penyebabnya. Dirigen itu pun meledak tiba-tiba yang mengeluarkan gumpalan asap yang cukup pekat. Berkat gumpalan asap itu pun akhirnya para pengawal yang mau tangkap mereka balik kanan karena mereka semua ketakutan. Ternyata masing-masing dari mereka sudah ngumpetin satu emas batangan. Singkat cerita, mereka pun baru menempati rumah kontrakan hasil dari jual emas. Di situ terdapat dua wanita yang bernama Nia dan Weni, yang merupakan pacar dari Kasino dan Indro. Karena mereka baru menempati rumah tersebut, Indro dan Kasino beserta para ceweknya mau pergi lapor ke Pak RT. Sedang Dono disuruh jagain rumah karena anak dari yang punya rumah mau datang bernama Mary. Bel pintu pun berbunyi setelah Dono ditinggal sendiri di rumah. Ternyata tamu itu adalah waria yang sedang ngamen.
Ande cia bora bori. Kalau situ nggak ngasih jangan harap gue pergi. Ande cia bora bori. Ande cia bora bori. Kalau situ nggak ngasih barang situ tak sunat. Dengan nyanyi sedikit maksa, akhirnya waria tersebut dikasih uang oleh Dono. Waria itu pun pergi menjatuhkan lipstiknya. Bel kedua kembali bunyi. Ternyata kali ini adalah bocil yang datang menawarkan jualannya. Dono pun akhirnya sudah merasa gedek dan bel yang ketiga berbunyi. Kali ini Dono malah bawa gagang sapu yang langsung refleks buka pintu sambil mukul keluar. Ternyata apa yang dilakukan Dono salah menduga. Siapa sih namanya? Dono, situ siapa? Mary. Tamu itu begitu cantik dan seksi, membuat Dono tak bisa berkedip. Cewek itu pun meminta barang titipannya untuk dikasihkan soalnya dia mau buru-buru. Dono pun tanpa konfirmasi lagi, langsung kasih cewek itu berupa cek. Selepas wanita itu pergi, Dono pun angkat dering telepon yang datang dari Mary. Di dalam telepon itu, Mary bilang dia belum bisa datang hari ini. Tidak berapa lama, Kasino, Indro, serta para wanita itu kembali dari rumah Pak RT. Kemudian Dono pun menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi. Mereka semua pun kaget. Apalagi itu cek untuk bayar sewa kos. Para wanita pun telepon ke bank dengan niat untuk blokir nomor rekening. Pas banget di depan manajer bank, Mary sedang mencairkan ceknya. Mendengar penjelasan Nia, pihak bank kemudian menahan si wanita sambil menunggu mereka Begini datang. Pak, kita baru aja kena tipu sama cewek cantik namanya Mary. Kalau dia mau menguangkan cek dengan nomor 048153-0, tolong diblokir dulu ya Pak. Wah, kebetulan nih, ceknya lagi saya pegang. Biar orangnya saya tahan dulu nih. Yuk segera ke sini dah untuk menyelesaikan masalahnya. Di saat di depan rumah, di waktu mereka mau berangkat ke bank, datanglah Mary tukang laundry antar pakaian. Tadi dia pun telepon ke Dono yang angkat. Ternyata semua terjadi kesalahpahaman. Cewek cantik yang terima cek berarti Mary beneran anak yang punya rumah. Yang begini udah sering terjadi. Ayo cepat borgol. Saya tunggu rumah deh. Lu masuk, gua tabokin pitak sebelah lo. Mereka semua akhirnya cepat-cepat datang ke bank dan meminta Mary untuk dibebaskan oleh manajer bank karena dia tidak menipu. Akhirnya sesuai arahan Dono, dia pun datang menemui Mary dan pura-pura untuk meminta melepaskan borgol sap tambang itu. Si manajer bank pun disuruh Dono meminta maaf ke Mary dan Dono pun bertanggung jawab atas semuanya itu. Sepertinya di mata Mary, Dono sudah menjadi pahlawan untuknya. Mary pun berterima kasih atas semua yang Dono lakukan. Keesokan pagi mereka semua menggap Dono yang baru pulang semalaman keluyuran gak tahu kemana. Para cewek yang di rumah ajak cowok-cowok itu untuk pergi ke pantai karena mereka udah sumpek di rumah. Tetapi Dono banyak alasan. Dia sedang sakit jadi tidak akan ikut. Kenapa tiba-tiba sakit perut begini? Aduh, gue panggil dokter ya. Tanda-tanda AIDS tuh. Komplikasi sama kusta. Mereka semua pun sadar Dono cuma pura-pura. Mereka semua pun keluar ceritanya kadalin Dono pura-pura pergi. Di waktu itu terdengar Dono angkat telepon dan meminta Mary untuk datang ke rumah itu 1 jam lagi. Di saat Dono sedang salin baju di kamarnya, mereka pun adain rapat kecil-kecilan untuk program kerjain Dono. Keputusannya, mereka akan undang 4 mantan dari Dono. Sedang selama Indro pergi, Kasino ngumpet di dalam kotak kayu di ruangan tengah. Tak semulus apa yang direncanakan. Di saat Dono sedang telepon dengan Mary, dia melihat sepasang mata nongol dari lubang kotak kayu tersebut. Dono pun ambil palu dan paku dari dapur. Dia pun paku kotak itu dan kemudian dia tuangkan susu basi lewat lubang peti itu. Ini bikin peti kok pakunya kemana-mana. Gua masukin ular aja nih peti. Hah? Susu ibu, susu kambing basi pun jadi. Ayo ngedreng, ayo ngedreng. Setelah itu akhirnya Dono pun keluar rumah, cegat taksi untuk jemput Mary di rumahnya. Indro pun yang khawatir akan temannya itu datengin peti itu. Karena petinya udah dipaku oleh Dono, jadi itu peti nggak bisa dibuka. Akhirnya peti itu pun dilinggis oleh Indro. Kasino pun lemas dan kaku. Badannya belum bisa luas akibat ngumpet di peti. Di waktu itu bel rumah kembali berbunyi. Mereka semua pun gotong Kasino ke belakang rumah. Ternyata yang datang adalah cewek-cewek bekas mantannya Dono. Benar-benar si Dono udah bisaan dapetin ceweknya. Indro pun datengin mereka yang lagi cari Dono. Rencananya para cewek itu ngumpet di kamar atas.
Pas Dono lagi asik indehoy dengan cewek barunya itu, baru semua turun ke bawah untuk ngegerebek si Dono. Singkat cerita, Dono dan Mary sudah berada di rumah itu. Dia pun makan es krim dengan Mary. Karena obrolan mereka terdengar jilatan, sentuhan, dan geli, orang-orang di atas pun pada penasaran. Dan akhirnya mereka semua pun turun untuk menggerebek si Dono. Dan kekacauan pun terjadi. Orang Dono lagi makan es krim, Indro pun datengin Mary dan bilang bahwa Mary merupakan cewek Dono yang kelima. Kasino pun provokasi juga. Tetapi respon dari Mary sangat luar biasa. Dia akan tetap bersama Dono walau apapun yang terjadi. So sweet Ini semua banget. bekas pacarnya Dono. Bahkan masih ada yang berhubungan. Bohong. Jadi ses yang kelima. Apapun yang terjadi, saya tetap sama Dono. Singkat cerita, mereka semua pergi ke pantai. Di saat itu terdapat kehebohan. Abdullah, seorang raja minyak dari Kuwait, lagi bagi-bagi uang yang ternyata dia berjumpa dengan Dono dan Mary. Tak tahunya Abdullah itu mengenali Mary dan kasih semua uang itu. Abdullah pun sudah dijodohkan dengan Mary dari mereka kecil. Karena Abdullah yang kasar dan memaksa, Dono pun tak tinggal diam. Dia pun berkelahi dengan Abdullah. Dan Dono pun bisa mengalahkan si Abdullah. Tanpa diketahui, Abdullah pun membawa bodyguard, yang otomatis Dono pun dibacem oleh bodyguard Abdullah itu sampai babak belur. Kasino dan Indro pun tidak tinggal diam. Mereka pun berdua dengan gagah perkasa datengin Dono yang udah babak belur. Kasino yang di dalam sarung tinjunya terdapat besi langsung aja bertindak ajak berkelahi dengan pria itu. 1-2 pukul si pria masih kuat berdiri. Akhirnya setelah Kasino pukul kepala pria itu berkali-kali, dia pun terjungkal dan menyerah. Dono yang babak belur akhirnya mendatangi rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter. Si dokter pun menyuruh Dono sampai di rumah buang air kecilnya masukin ke dalam botol cola dan dikasih kapsul ke botol itu. Kalau airnya sama seperti cola berarti dia tidak apa-apa. Tetapi kalau warna airnya memerah dan kental berarti Dono sedang mengalami penyakit yang parah. Setelah pulang, langsung saja kencing, ya. Air kencing itu masukkan ke dalam botol cola. Ingat, botol jenis cola, jangan salah. Kemudian masukkan semua kapsul ini ke dalam botol itu. Lihat warna yang akan ditimbulkan oleh kapsul ini. Nanti akan bereaksi. Kalau persis cola, berarti Anda tidak apa-apa. Tapi kalau merah sekali dan kental, berarti gawat. Kasino yang sedang di luar tunggu Dono yang sedang periksa oleh dokter. Tak sengaja dia bertemu dengan pria yang sudah babak belur dihajarnya. Si pria itu pun masih menaruh dendam dan dengan amarah yang memuncak kejar Kasino seperti orang kesurupan saking kesalnya. Kekacauan pun terjadi di dalam rumah sakit itu yang diakibatkan oleh Kasino yang dikejar oleh pria kekar, bodyguardnya si Abdullah, raja minyak dari Kuwait. Dan di saat Kasino terlempar, dia pun ngegrolong jatuh tepat di belakang Indro yang lagi nungguin di parkiran. Bangun makan nasi sama soto babat. Wah, bisa kebetulan gini ya. Indro pun langsung tancap gas. Motornya Indro walau udah maksimal tancap gasnya masih bisa didahului oleh bocil yang lagi naik sepeda. Pelan bener sih ah. Hei motor butut, coba kejar gue. Tiung. Ternyata apa yang dikhawatirkan Kasino pun benar. Si pria kekar pun kejar mereka dengan naik motor trail. Karena si pria ngoceh terus jadi kurang melihat jalan ke depan, akhirnya dia pun tercebur. Dan Indro pun sama Kasino nabrak semak-semak yang membuat Kasino terjatuh dengan keras. Dono pun laksanain apa yang diinstruksikan oleh dokter. Dan Dono bersyukur urinnya sama seperti cola. Tetapi dia lupa malah disimpan di kulkas, tidak dibuang. Di waktu itu cewek-cewek pada datang untuk melihat keadaan Dono. Mereka pun menanyakan Kasino dan Indro yang ternyata Dono ditinggal sendirian di rumah sakit. Pas banget Kasino dan Indro datang. Mereka pun tadi terjadi tragedi dengan bodyguardnya si Abdullah. Kekhawatiran pun datang kembali di saat datang seorang saptam bernama Boneng ke rumah cari orang yang bernama Kasino dan Indro. Mereka telah membuat kacau satu rumah sakit dan Boneng merupakan saptam rumah sakit tersebut. Mendengar hal tersebut, Kasino dan Indro langsung aja becir dan ngumpet. Saptam Boneng pun dengan gagah memeriksa keadaan rumah tersebut tanpa menghiraukan omongan Dono. Di saat dia membuka kulkas, dia pun ambil botol cola yang langsung main tenggak aja. Kok rasanya agak kecut ya? Udah kedaluarsa ya?
Belum Pak. Kenapa ketawa? Ngeledek ya? Oh. Berasa ada semutnya kan? Mau diborgol ya? Enggak Pak, lain kali saja. Akhirnya Satpam Boneng pun pergi kembali dan amanatkan ke Dono. Bila Kasino dan Indro sudah pulang, dia pun mencarinya. Singkat cerita, di pagi hari mereka semua ceritanya baru pulang habis olahraga. Mary, tukang laundry, datangin mereka. Mary pun malu-malu bilang ke Dono mau pinjam uang, tetapi jawaban Dono menyakitkan. Di saat itu datang 3 orang wanita muda yang ngaku tetangga baru dan merupakan mahasiswi. Mereka pun meminta tolong untuk bantu mereka yang sedang belajar drama percintaan. Kejadian itu pun dilihat oleh Mary. Dan di dalam rumah mereka semua pun latihan drama dengan para mahasiswi tersebut. Satu-satu dari mereka menjajal aksinya mengolah drama. Kelakuan Dono, Kasino, dan Indro pun dibocorkan oleh Mary yang bilang kepada Nia, Weni, dan Mary. Akhirnya para wanita itu pun tiba di depan rumah. Mereka pun mendengar percakapan Dono, Kasino, dan Indro sangat romantis terhadap para wanita tersebut. Cewek-cewek mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berlatih drama dengan para mahasiswi tersebut. Akhirnya wanita-wanita itu pun mengamuk di depan rumah minta dibukakan pintu. Ketegangan pun melanda Dono, Kasino, dan Indro yang menyuruh para mahasiswi itu untuk mengumpat di dalam kamar mandi. Mereka semua pun menjelaskan kepada para ceweknya bahwa mereka sedang bantu para mahasiswi tersebut latihan drama. Tetapi para wanita tersebut tak percaya begitu aja. Banyaknya kecoa di kamar mandi membuat para mahasiswi tersebut kegelian dan teriak-teriak sambil keluar. Yang pada akhirnya para mahasiswi itu pun disuruh pergi oleh Nia. Di saat itu datanglah Abdullah dan bodyguardnya ke rumah itu. Langsung aja si pria kekar itu obrak-abrik Dono, Kasino, dan Indro. Awalnya si pria itu bisa hancurkan kekuatan dari Dono, Kasino, dan Indro. Tetapi pada akhirnya para wanita tersebut membantu dan hajar balik si pria. Di akhir cerita, Abdullah yang didudukin di kursi dikerjain Kasino dengan memasukkan kecoa ke dalam celananya. Dan begitupun si pria kekar, sama dimasukin kecoa juga. Selesai filmnya, Cing. Semoga terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Lupus ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketetapan hati kini kau sadari, tiada lagi aral melintang. Sambutlah genggam tangannya, mungkin kau rasakan cinta yang sungguh